Hari ini kita akan bahas sesuatu yang semua orang butuhkan, meningkatkan daya ingat. Topik yang sangat penting. Siapa sih yang nggak mau punya ingatan yang lebih tajam? Iya, apalagi sekarang informasi datang bertubi-tubi. Kadang rasanya otak penuh banget. Betul. Dan menariknya, ternyata ada cara-cara sederhana buat memperkuat ingatan kita, tanpa harus usaha berlebihan. Salah satunya adalah dengan tidur cukup. Banyak orang ngeremehin tidur, padahal itu kunci utama. Benar. Waktu tidur itu otak kita kayak lagi menyimpan semua informasi penting. Makanya kalau kurang tidur, besoknya suka lupa hal-hal kecil ya. Iya, pernah nggak sih lupa naruh kunci gara-gara begadang? Itu bukti nyatanya. Sering banget. Selain tidur, olahraga juga ternyata bantu banget meningkatkan daya ingat. Bahkan olahraga ringan kayak jalan kaki udah bisa merangsang kerja otak loh. Aku pernah baca olahraga itu ngasih suplai oksigen lebih banyak ke otak. Persis. Dan oksigen itu penting banget buat mempertahankan sel-sel otak. Ngomong-ngomong soal aktivitas, belajar hal baru juga efektif untuk ingatan. Bener, misalnya belajar alat musik atau bahasa asing. Otak jadi dipaksa kerja keras. Aku lagi coba belajar main ukulele. Kadang frustrasi sih, tapi kerasa banget otak jadi lebih aktif. Itu contoh bagus. Belajar itu kayak nge-gym buat otak. Harus rutin supaya kuat. Nah, bicara soal rutin, pola makan juga jangan diremehkan. Iya, makanan kayak omega 3, kayak ikan salmon itu top banget buat kesehatan otak. Dan jangan lupa konsumsi buah-buahan, terutama yang banyak antioksidan kayak blueberry. Benar, antioksidan itu membantu melawan stres oksidatif di otak. Kadang kita mikir makanan sehat itu ribet, padahal sebenarnya tinggal dibiasain aja. Betul, mulai dari ganti cemilan keripik ke kacang almond aja udah langkah besar. Selain itu, menjaga stres juga penting banget buat daya ingat. Aku setuju. Stres itu kayak racun buat ingatan, bikin otak susah fokus. Pernah nggak kamu lagi stres berat, terus jadi pelupa banget? Sering banget. Bahkan kadang hal simple kayak ngisi botol minum aja bisa lupa. Makanya penting juga meluangkan waktu buat relaksasi. Iya, meditasi, napas dalam, atau sekadar jalan-jalan di taman bisa bantu banget. Aku pribadi suka banget duduk sambil dengerin musik santai pas lagi suntuk. Asal nggak malah ketiduran ya, hahaha. Tapi serius, itu ampuh banget buat nenangin pikiran. Itu ada satu kebiasaan kecil lain yang ternyata sangat berpengaruh. Menulis tangan. Wah, menarik. Menulis tangan itu melatih motorik halus dan memori jangka panjang kan? Iya, waktu kita nulis, otak bekerja lebih aktif dibanding cuma mengetik. Aku rasa itu alasan kenapa waktu sekolah kita disuruh nyatet pelajaran pakai tangan. Benar, dan sekarang banyak orang kehilangan kebiasaan itu gara-gara teknologi. Padahal sesekali nulis jurnal harian bisa jadi latihan memori juga ya. Iya banget. Bisa sekalian refleksi diri juga. Ngomongin teknologi, gimana dengan penggunaan gadget? Nah, ini dua sisi mata pisau. Gadget bisa bantu, tapi juga bisa merusak ingatan. Karena kita terlalu mengandalkan Google untuk ingat hal-hal kecil, Tepat. Kita jadi malas menghafal karena tahu semua bisa dicari instan. padahal kemampuan mengingat itu kayak otot. Kalau nggak dilatih ya melemah. Aku sekarang coba biasain diri buat hafalin nomor penting tanpa lihat HP. Keren. Aku juga kadang ngafalin daftar belanjaan kecil tanpa catatan. Lumayan melatih. Kebiasaan kecil kayak gitu kalau dirutinkan bisa berdampak besar. Setuju. Intinya sih jangan biarin otak terlalu nyaman. Betul. Otak itu suka tantangan. Semakin sering diajak mikir, makin kuat.
Sama kayak kita latihan otot di gym, tapi ini buat kepala. Ada juga metode mnemonik buat bantu ingatan. Oh iya, kayak akronim atau cerita lucu buat ingat daftar panjang. Aku pernah pakai mnemonik buat hafal rumus fisika dulu. Lumayan efektif. Aku juga. Bahkan buat belanja, kadang aku buat cerita absurd biar nggak lupa. Hahaha, kreatif juga. Ya, kadang absurd itu justru lebih nempel di otak. Selain mnemonik, visualisasi juga ampuh loh. Maksudnya bayangin secara visual apa yang mau kita ingat. Iya, misal mau ingat daftar barang. Bayangin semua barang itu disusun di meja. Wah, seru juga. Kayak main film pendek di kepala. Bener. Dan semakin konyol gambarnya, biasanya semakin gampang diingat. Aku langsung kebayang meja penuh semangka terbang. Hahaha. Nah, itu pasti nggak bakal lupa. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan kebiasaan multitasking? Multitasking itu musuh besar fokus dan daya ingat. Banyak yang bangga bisa multitasking, padahal hasilnya malah lebih kacau. Karena otak sebenarnya nggak bisa fokus ke dua hal berat sekaligus. Aku sendiri kalau multitasking, ujung-ujungnya semua setengah jadi. Makanya lebih baik fokus satu hal dulu beres, baru pindah ke yang lain. Setuju, fokus itu kunci, bukan kecepatan. Selain itu, lingkungan juga berpengaruh loh. Maksudnya, Kalau kerja di tempat berantakan, otak jadi gampang terdistraksi. oh iya, aku kalau meja kerja bersih, rasanya lebih gampang konsentrasi. Karena otak suka keteraturan. Lingkungan rapi bikin pikiran lebih tenang. Jadi sesekali beberes meja kerja bisa sekalian beberes pikiran. Betul. Bonusnya, lebih gampang nemuin barang yang dibutuhin. Haha. Hemat waktu, hemat energi. Jadi dari semua tips tadi, mana yang paling kamu ingin terapkan lebih konsisten? Aku mau lebih disiplin tidur cukup dulu deh. Itu paling mendasar. Bagus. Aku sendiri mau lebih sering belajar hal baru. Kita bisa saling kasih tantangan kecil mingguan, kayak belajar kata baru atau trik kecil. Seru tuh. Bisa sekalian jaga semangat biar nggak cepet puas. Karena sebenarnya menjaga daya ingat itu bagian dari menjaga kualitas hidup. Setuju. Karena memori itu bukan cuma soal hafalan, tapi juga pengalaman hidup kita. Tanpa memori yang baik, semua momen indah jadi gampang hilang. Makanya, mari rawat otak kita sebaik mungkin. Setuju. Karena investasi terbaik itu bukan cuma di rekening, tapi juga di pikiran. Dan siapa tahu dengan ingatan yang tajam, kita bisa terus menciptakan cerita-cerita baru. Cerita yang layak dikenang bukan cuma untuk kita, tapi juga untuk orang-orang tercinta. Sampai di sini dulu obrolan kita kali ini. Semoga tips sederhana ini bisa bermanfaat dan gampang diterapkan ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.